Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dedi Warisman. Saya dari Universitas Kediri, program studi Teknik Industri. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan 15 yaitu material handling. Pada mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Oke. Yang pertama, material handling. Material handling merupakan kegiatan pemindahan bahan dalam industri pengolahan ikan, budidaya ikan, dan penangkapan ikan. Material handling perlu diperhatikan karena sifat ikan yang mudah busuk. Nah, ini di bawah adalah gambar dari material handling. Oke, lanjut. Penyebab pemborosan dalam material handling bidang perikanan, adanya keterlambatan aliran atau jalannya bahan yang sedang atau akan dikerjakan dalam proses produksi, tempat yang tidak teratur dengan baik, adanya proses tambahan atau pengangkutan sisa yang tidak diperhitungkan, penyusunan barang yang tidak sesuai kebutuhan. Oke, lanjut. Kegiatan yang dilakukan dalam suatu industri bidang perikanan. Nah, di sini ada gambar-gambar yaitu menyediakan atau menempatkan bahan-bahan di tempat kerja. Make ready melakukan kegiatan-kegiatan yang nyata dalam pengolahan atau pembuatan barang-barang atau DO. Oke, lanjut. Sini ada gambar yaitu pengertian, perencanaan, prosedur, organisasi. Nah, di sini ada tahapan dari material handling. Oke, lanjut. Pengertian material handling menurut para ahli. Yang pertama F.G. Moore Manufacturing Management, yang kedua John A. Subin. Oke, untuk F.G. Moore aktivitas internal transportasi mengangkut bahan-bahan material sejak dari tempat penerimaan bahan-bahan, terus kemudian diangkut atau dipindahkan ke gudang penyimpanan, terus dari gudang penyimpanan bahan menuju ke operasi 1, kemudian ke operasi berikutnya, terus ke tempat penyimpanan sementara di antara berbagai operasi produksi. Dan terakhir kegiatan pengangkutan barang hasil produksi untuk dibawa ke sentra konsumen. Oke, ini menurut John A. Subin, material handling adalah bagian integral dari proses produksi yang meliputi aktivitas penyimpanan, memuat, menurunkan, dan mengangkut bagian-bagian dimulai dari penerimaan bahan baku sampai pada pemuatan barang jadi ke atas kendaraan untuk dibawa keluar pabrik. Oke, lanjut. Kesimpulan dari kedua pertanyaan tersebut yaitu pengertian material handling merupakan pengangkutan bahan-bahan baku atau material sejak bahan baku datang di tempat penerimaan barang atau pemeriksaan sampai bahan tersebut menjadi barang jadi dan diangkut keluar pabrik. Sini ada gambar yaitu proses pengangkutan, terus pengepakan, lalu pengiriman. Itu menyediakan, mengelola atau proses produksi, terus untuk dipasarkan ke pasar-pasar yaitu menjual. Tujuan material handling bertujuan untuk mengangkut permindahan serta menempatkan material-material ketika material dibutuhkan. Material handling bertujuan untuk melancarkan proses produksi agar barang-barang dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Yang ketiga, material handling bertujuan untuk menekan ongkos yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung. Unsur perencanaan material handling yaitu ada berbagai macam produk, macam jenisnya, berat, ringan, cair, padat, dan seterusnya. Prinsip dari perencanaan material handling. Nah, mari kita simak. Prosedur untuk mengadakan atau memperbaiki material handling. Nah, di sini metode yang baik dalam cara kerja material handling agar diperoleh efisiensi, maka harus mengadakan survei. 1 sampai 5 ini bisa kalian baca. Oke, menurut F.G. Moore ada 2 kemungkinan untuk mengorganisir kerja material handling. Cara sentralisasi, kontrol atas kerja material handling dipusatkan pada satu bagian. Desentralisasi, setiap
performan akan bertanggung jawab terhadap movement. Oke, yaitu setiap pengawasan yang itu memiliki bicara tentang maupun desentralisasi memiliki keuntungan. Nah, di sini ada keuntungan antara lain biaya handling menjadi lebih murah atau mudah. Hasil yang dapat ditampung, berkurangnya waktu yang tidak produktif, mempertimbangkan keselamatan kerja, mencegah kerusakan barang, meningkatkan barang kerja, memperbaiki hubungan kerja, mengurangi biaya per unit produk. Oke, cukup sekian untuk materi yang saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.